Bab 2181, Adipati Mei, Adipati Tong. Informasi penting mengenai pertempuran itu memasuki pikiran Adipati Mei dan Adipati Tong. Pada saat mereka melihat sendiri medan perang, mereka juga mengetahui situasi terkini. Adipati Mei mendesah, Adipati Long. Saat itu, ketika pertama kali melihat Adipati Long, yang terakhir masih berambut hitam dan masih muda. Saat Adipati Long bergabung dengan pengadilan surgawi, dia bertemu dengan Adipati Mei. Meskipun Adipati Mei sudah senior, dia dengan cepat menyapa sebagai balasan, "Teman, kamu adalah pelindung Dao, kebahagiaan semua makhluk hidup ada di pundakmu." Adipati Long menjawab dengan sungguh-sungguh, "Aku akan melakukan yang terbaik untuk dunia, bahkan jika aku harus mengorbankan hidupku, tidak ada penyesalan." Waktu berlalu, ketika Adipati Mei bangkit kembali di 5 wilayah, Adipati Long telah meninggal terlebih dahulu. Adipati Long, kamu meninggal dengan kematian yang baik. Sepanjang hidupmu, kamu tidak menepati janji yang kamu buat sejak awal. Adipati Mei berkata dengan emosi yang dalam, "Sebelum terbang maju, dan sekarang, giliran kita." Di dalam altar keberuntungan bencana, mata Bing Sai Chuan bersinar dengan cahaya terang, kuburan abadi, jadi itu ada di dekat sini selama ini. Pengadilan surgawi memiliki metode yang brilian, kami tidak dapat menemukannya bahkan dengan penyelidikan berulang. Baik itu surga panjang umur atau Fang Yuan, mereka telah mengonfirmasi informasi tentang kuburan abadi. Mereka mengharapkan Gu Immortals untuk bangkit selama pertempuran ini. Cepat lihat, pihak Fang Yuan membuat tindakan baru. Salah satu dari 8 ekstremitas berteriak. Bing Sai Chuan dengan cepat mengalihkan pandangannya, dia melihat bahwa 4 rumah Gu abadi, rumah es mendalam, kastil kegelapan jiwa naga, paviliun sungai merah, dan altar surgawi merah, telah mengubah lokasi, terbang menuruni gunung. Bing Sai Chuan tidak bisa menahan perasaan terkejut, sepertinya Fang Yuan sudah punya rencana, tetapi memobilisasi 4 rumah Gu abadi sekaligus, bukankah itu terlalu berlebihan? Fang Yuan memiliki total 7 rumah Gu abadi, sekarang setelah Rising Cloud City diberikan kepada Demon Immortal Qi Jue, dan setelah memindahkan 4 rumah Gu abadi, hanya ada Unbreakable Golden Fortress dan Scarlet Palace yang tersisa di gunung. Saat ini, hal terpenting adalah mencapai puncak Gunung Buku dan menghancurkan jurus pamungkas Heavenly Court sehingga mereka tidak bisa mendapatkan domain primordial. Saat ini, Fang Yuan mengalihkan pasukannya untuk menyerang para Gu Immortal di kuburan abadi, dia salah sasaran. Namun di saat berikutnya, keempat rumah Gu abadi yang dialihkan itu berpisah. Profound Frost House dan Red River Pavilion pergi membantu Zhan Bu Du dalam melawan King Chou. Dragon Soul Dark Castle dan Red Heavenly Altar menyerang ke arah kuburan abadi Heavenly Court. Bing Sai Chuan langsung menyadarinya, dia berteriak dalam benaknya, jadi Fang Yuan mencoba membebaskan Zhan Bu Du. Zhan Bu Du memiliki transformasi kebebasan yang belum tuntas, dia kuat dan tak terhentikan, dia adalah kekuatan tempur krusial bagi pihak Fang Yuan untuk mendaki gunung. Meskipun jurus pamungkas Peri Ming Hao telah dipatahkan sekarang, ada 3 orang yang sangat terhormat di puncak gunung. Jika Gu abadi peringkat 8 biasa menyerbu ke puncak, mereka akan ditekan oleh ketiganya. Kota Kaisar Ilahi berada di bagian tengah gunung, itu juga merupakan rintangan yang berat. Kota itu memiliki jurus pamungkas, rumah yang hancur dan keluarga yang meninggal, yang merupakan penangkal terbesar bagi Gu abadi. Jadi, membiarkan Zhan Bu Du memimpin adalah keputusan yang paling bijaksana. Kastil kegelapan jiwa naga dan altar surgawi merah terbang cepat, segera tiba di hadapan Adipati Mei dan Adipati Tong. Adipati Mei menarik napas dalam-dalam, dia meluruskan kedua lengannya dan membidik kedua Gu abadi. Tanaman merambat tiba-tiba muncul di sekitar kastil kegelapan jiwa naga dan altar surgawi merah. Tanaman merambat ini kering dan kuat. Mereka mengikat kedua rumah Gu abadi dengan erat. Oh tidak, penyimpanan esensi abadi di rumah Gu abadi diserap oleh tanaman merambat. Para dewa abadi bawahan Fang Yuan menyadari hal ini dan berteriak dengan marah. Kedua rumah Gu abadi mulai melakukan serangan balik. Permukaan altar surgawi merah memancarkan cahaya merah terang, melelehkan semua tanaman merambat kering di sekitarnya. Raungan naga terdengar dari kastil kegelapan jiwa naga. Tanaman merambat di sekitarnya patah dan terpental. Namun, dengan waktu yang tersisa, jurus pamungkas Duke Tong sudah siap. 2 cincin perunggu dengan ukuran berbeda terbentuk seketika dan menempel pada kedua rumah Gu abadi dan berputar cepat, berdengung keras. Cincin perunggu itu terbang terlalu cepat.
Mereka tampak seperti bayangan samar yang melumpuhkan rumah Gu abadi yang mereka kelilingi. Pengadilan surgawi telah belajar dari pelajaran mereka. Selama perang takdir, karena metode Dewa Matahari Raksasa, surga panjang umur berhasil langsung memasuki pengadilan surgawi dan mengejutkan mereka. Dalam pertempuran itu, meskipun para Dewa Abadi pengadilan surgawi bangkit, karena mereka kekurangan Dewa Abadi, mereka tidak menunjukkan kekuatan pertempuran mereka yang sebenarnya. Namun sekarang, pengadilan surgawi telah mempersiapkan Dewa Abadi dari Dewa Abadi mereka yang sedang berhibernasi terlebih dahulu. Dengan demikian, Adipati Mei dan Adipati Tong dapat segera bertindak dan menahan kedua keluarga Dewa Abadi. Namun, masa-masa indah tidak berlangsung lama, tiba-tiba, jiwa naga muncul dari dalam kastil kegelapan jiwa naga. Jiwa naga tersebut melakukan beberapa kali percobaan sebelum berhasil menghancurkan cincin perunggu. Selanjutnya, Peri Miaoyin dan Nyonya Kelinci Putih terbang keluar dari rumah Gu abadi mereka, menyerang Adipati Mei dan Adipati Tong. Peri Miaoyin mengaktifkan suara tangan yang dalam dan menakjubkan, 8 lengannya terentang dengan anggun. Nyonya Kelinci Putih dikelilingi gumpalan cahaya, auranya melonjak dengan kuat. Kedua makhluk abadi itu menyerang ke depan, Adipati Mei adalah yang pertama menghalangi mereka. Setelah beberapa putaran, Nyonya Kelinci Putih menyadari kelemahan dan melewati Adipati Mei untuk menyerang Adipati Tong. Adipati Tong terganggu, ia harus membatalkan jurus pamungkas cincin perunggunya dan melawan Kelinci Putih sebagai gantinya. Keempat makhluk abadi itu terus-menerus bertarung dan berpisah, tidak ada yang bisa menghentikan pertempuran mereka. Adipati Mei dan Adipati Tong memiliki tingkat kultivasi peringkat 8 dan kekuatan pertempuran mereka setara dengan Qin Dingling, tetapi mereka tidak memiliki kekuatan pertempuran yang dapat disembah seperti Adipati Long. Kastil Kegelapan Jiwa Naga dan Altar Surgawi Merah mendapatkan kembali kebebasan, mereka menyerang kuburan abadi, mencoba menghancurkannya. Gemuruh, kedua rumah Gu abadi ini baru saja menyerang ke depan ketika seorang Dewa Gu memukul mundur mereka. Dewa Gu ini memiliki ekspresi yang tenang, hidungnya mancung dan matanya dalam, bahunya terangkat saat mereka masing-masing mengangkat satu gunung mini. Denganku, Paman Feng, di sini, jangan pernah berpikir untuk menghancurkan kuburan abadi. Paman Feng menghalangi jalan kedua rumah Gu abadi, dia memiliki sikap seperti orang yang mencoba menghentikan pasukan. Bawahan Fang Yuan belum siap untuk menyerah, mereka mengendalikan rumah Gu abadi untuk menyerang. Tetapi Paman Feng bertarung dengan cara yang sama seperti Lu Weiyin, mereka berspesialisasi dalam pertahanan, bahkan dengan serangan kedua rumah Gu abadi, dia masih menahan mereka. Apa yang kita lakukan sekarang? Seorang Dewa Gu di altar surgawi merah bertanya. Saat ini, Peri Miaoyin dan Nyonya Kelinci Putih sedang bertarung melawan Adipati Mei dan Adipati Tong. Misi menghancurkan kuburan abadi ada di tangan kedua rumah Gu abadi ini. Jangan khawatir, dia sudah terkena metode kita. Para dewa di kastil kegelapan jiwa naga mencibir. Gu, saat dia mengatakan itu, ekspresi Paman Feng berubah pucat, dia meludahkan potongan-potongan jiwa. Metode jalur jiwa. Paman Feng mengerutkan kening. Di eranya, tidak ada jalur jiwa. Tepat pada saat ini, seorang Gu immortal yang baru terbangun terbang keluar dari kuburan abadi. Sepertinya kebangkitanku tepat waktu. Wanita abadi ini hanyalah jiwa, dia tidak memiliki tubuh. Dia meniup Paman Feng dengan ringan. Napas biru abu-abu ini mencapai tubuh Paman Feng dan dengan cepat menyatu ke dalam jiwanya. Paman Feng merasakan kelegaan, luka jiwanya dengan cepat pulih. Oh tidak, ini adalah ahli jalur jiwa pengadilan surgawi dari era jiwa spektral, jiwa peri yang setara dengan raja sejati hantu petir. Dia paling ahli dalam metode penyembuhan. Para dewa abadi di kastil gelap jiwa naga berubah ekspresi. Mereka yang berada di altar surgawi merah menggertakkan gigi, bunuh dewa abadi penyembuh ini terlebih dahulu, jika tidak, semua usaha kita akan sia-sia. Pertarungan meletus lagi, kedua guru rumah abadi memfokuskan target mereka pada jiwa peri. Segala macam gerakan mematikan dilepaskan, Paman Feng bertahan mati-matian, kedua belah pihak mengerahkan segenap kekuatan mereka saat langit berubah gelap akibat bentrokan mereka, angin dan ombak meningkat. Sementara mereka dalam kebuntuan, seorang abadi lain terbangun dan bergabung dalam pertempuran. Abadi ini memiliki kepala bundar dan telinga besar, dia mengenakan jubah longgar dan aura jalur Qi melonjak di sekelilingnya. Ledakan-ledakan-ledakan, saat udara meledak, abadi jalur Qi menyerbu di antara dua guru rumah abadi. Lakukan gerakan ini, Qi jahat kasar.
Sang abadi jalur Ki berteriak sambil melambaikan lengan bajunya, meniup jejak Ki jahat yang tak terhitung jumlahnya. Ki jahat berkumpul dan terbentuk, menjadi batu-batu besar yang berubah menjadi gunung dan lembah, menyelimuti dua rumah gua abadi. Altar surgawi merah dan kastil kegelapan jiwa naga mencoba menyerang pada saat pertama, menghancurkan gunung-gunung Ki jahat yang tak terhitung jumlahnya. Namun setelah gunung-gunung ini hancur, mereka dengan cepat terbentuk lagi untuk menghalangi rumah gua abadi. Ini adalah Raja Purba Tujuh Iblis Senior. Paman Feng dan peri jiwa terkejut. Raja Purba Tujuh Iblis adalah ahli jalur Ki terkenal yang terkenal dalam sejarah. Setelah ia menjadi peringkat 8 dan menjelajahi dunia, ia sengaja mencari mata air laut Ki jahat dan menciptakan sabi dari mereka. Ia memurnikan total 99 sabi. Ia membentuk pasukan besar dengan mereka. Sabi ini cocok dengan gerakan pembunuh abadinya. Ia dapat menggunakannya dengan sangat baik. Selama era itu, hampir tidak ada yang bisa menyainginya. Sabi Nineti Five saat ini adalah salah satunya. Setelah jangka waktu yang lama, kekuatannya telah meningkat ke tingkat binatang purba yang legendaris. Dengan bantuan Seven Fiendis Primeval Monarch, Heavenly Court berhasil mempertahankan kuburan abadi. Setelah itu, semakin banyak Gu Immortals yang terbangun, Heavenly Court selamat dari tahap awal yang paling berbahaya, mereka mulai melakukan serangan balik. Banyak Gu Immortals langsung mengelilingi medan perang kecil dan mencoba memperkuat Book Mountain. Giant Sun Immortal Venerable, apakah kau di sana? Keluar dan temui aku, teriak Golden Hooped Great Immortal dengan sangat marah. Dia pernah mengundang Giant Sun Immortal Venerable untuk mengunjungi Heavenly Court. Selama waktu itu, Giant Sun Immortal Venerable menanam benih yang meletus selama perang takdir, menyebabkan longevity Heaven tiba di Heavenly Court dan menyebabkan kerugian besar bagi mereka. 95, kemarilah. Seven Fiendis Primeval Monarch memblokir Demon Immortal Kijue dan memberi isyarat kepada Sabi Nineti Five. Tuan, Sabi Nineti Five dipenuhi dengan kekaguman dan ketakutan, ia pergi ke Seven Fiendis Primeval Monarch dengan luka di sekujur tubuh. Seven Fiendis Primeval Monarch membelainya dengan lembut, Sabi Nineti Five langsung menjadi segar kembali, luka-lukanya sebagian besar sembuh. Demon Immortal Kijue memiliki ekspresi gelap. Dengan kemunculan Seven Fiendis Primeval Monarch, rencananya untuk menangkap Sabi Nineti Five menjadi sia-sia. Hentikan dia. Tepat pada saat ini, Peri Ming Hao berteriak. Zanbudu bergerak seperti naga yang mengamuk, ia tiba di tengah gunung dari arah tenggara. Di belakangnya, King Chou mengejar tanpa henti tetapi terhalang oleh rumah es mendalam dan paviliun Sungai Merah. Ia tidak bisa bergerak cukup cepat untuk menghentikan Zanbudu. Seven Fiendis Primeval Monarch menarik napas dalam-dalam, kau adalah salah satu klon dari iblis generasi saat ini, Fang Yuan. Biarkan aku merasakan kekuatanmu. Tepat ketika ia hendak pergi, Demon Immortal Kijue menghalanginya. Yang terakhir terkekeh, kau pikir kau bisa pergi. Seven Fiendis Primeval Monarch memiliki ekspresi serius, karena senior bersikeras, maka aku, junior, harus mempertaruhkan nyawaku untuk menghadapimu dalam pertempuran. Kemana kau pergi? Gu Yue Fang Zheng berteriak keras. Demon Judgment Board yang terbang di sekitar tempat itu dengan cepat tiba, tetapi dengan suara keras, ia dikirim terbang oleh Unbreakable Golden Fortress yang baru saja tiba juga. Bantu Zanbudu untuk berjuang menuju puncak gunung. Para abadi lainnya melihat kesempatan, mereka mengambil tindakan dan memblokir Heavenly Court Gu Immortals untuk Zanbudu. Peri Ming Hao melihat ini dan mendesah dalam-dalam. Dia tidak punya pilihan selain terbang keluar dan berdiri di depan Zanbudu. Tunggu. Enyahlah, teriak Zanbudu, mengayunkan lengannya dengan ganas. Ledakan, tubuh Peri Ming Hao ditutupi oleh cahaya bintang yang menyilaukan, meskipun dia memblokir gerakan ini, seluruh tubuhnya terlempar seperti bola meriam, dia menabrak banyak batu di Gunung Buku sebelum berhenti bab 2182, ketinggian Hu. Tubuh Peri Ming Hao bergetar saat dia berdiri dengan cepat. Dia tidak terluka, tetapi masalahnya di sini adalah dia tidak bisa menghalangi Zanbudu. Dalam situasi saat ini, tingkat ancaman Zanbudu jauh lebih besar daripada keluarga Gu abadi. Swosh swosh swosh. Peri Ming Hao menghentakkan kaki dengan ringan saat dia terbang cepat, telapak tangannya terentang saat puluhan bintik debu bintang beterbangan di sekitarnya. Zanbudu tidak menghindar, dia membiarkan debu bintang mendarat padanya, dia sama ganasnya dengan naga atau harimau, hanya mengincar puncak gunung. Peri Ming Hao menggertakkan giginya, dia hanya bisa terbang ke depan dan menghadapi Zanbudu dalam pertempuran jarak dekat.
Zanbudu menendang dan dia terlempar lagi, dia sama sekali mengabaikannya. Serang, beberapa Dewa Gu melihat Zanbudu naik ke puncak Gunung Buku, mereka hendak bersorak ketika tiba-tiba, cahaya bintang bersinar di hadapan mereka. Zanbudu diselimuti oleh cahaya bintang dan dengan cepat menghilang, ketika dia muncul kembali, dia berada di dasar Gunung Buku. Para dewa terkejut sebelum akhirnya mengerti alasannya. Jurus pamungkas ini bukanlah jurus baru, jurus ini pernah digunakan selama Perang Takdir. Seperti yang diduga, saat Zanbudu mendongak untuk melihat ke atas Gunung Buku, dia melihat rumah Gu abadi yang mungil dan cantik. Rumah Gu abadi yang seperti papan catur mana lagi kalau bukan papan catur konstelasi bintang. Papan catur konstelasi bintang memancarkan cahaya bintang, musuh manapun yang mendekati puncak gunung akan diselimuti oleh cahaya bintang dan terpaksa diteleportasi ke tempat lain, itu adalah posisi yang mustahil. Peri Minghao menyerang Zanbudu lagi, mencoba menghentikannya sambil merasa gugup dalam hati, semoga saja, tidak ada yang bisa menghentikan jurus pamungkas ini. Jurus ini pernah digunakan sebelumnya. Semakin sering seorang Dewa Gu menggunakan metode mereka, semakin besar risikonya untuk diketahui. Tatapan Zanbudu sedikit meredup, dia segera membuat keputusan. Dia menahan serangan ganas Peri Minghao saat dia menyerang ke puncak lagi dengan kecepatan penuh. Dia tampaknya tidak membuat kemajuan apapun, tetapi dia telah berhasil mencapai tujuannya. Peri Feng Ye awalnya sepenuhnya berinvestasi dalam mengambil domain primordial, sekarang, dia harus mengerjakan banyak tugas dan mengendalikan papan catur konstelasi bintang, efisiensinya sangat berkurang. Pihak Fang Yuan harus terus memberikan tekanan untuk mengalihkan perhatiannya. Peri Minghao memiliki sistem pertarungan yang luar biasa, semakin banyak bintang yang mengenai target, semakin besar kerusakan yang akan mereka terima secara progresif. Zanbudu awalnya menahan bintang-bintang yang bahkan tidak bisa menembus kulitnya. Tetapi setelah ratusan serangan debu bintang, dia bermandikan darah. Ketika serangan mencapai lebih dari 1000, lukanya dalam sampai tulang-tulangnya bisa terlihat. Selama periode ini, dia telah gagal dalam 3 kali percobaan untuk mengisi daya. Dia dipindahkan oleh papan catur konstelasi bintang setiap kali. Sepertinya saat ini, tidak ada yang bisa mematahkan metode ini. Peri Minghao akhirnya rileks. Selama periode ini, para Dewa Gu telah mengambil tindakan, tetapi jurus pamungkas papan catur konstelasi bintang terus dimodifikasi oleh pengadilan surgawi hingga tingkat yang ringan, yang memungkinkannya untuk menunjukkan keefektifannya bahkan sekarang. Ini tidak bisa ditunda. Leluhur Laut Qi telah bertarung melawan Peri Yuxiu selama ini. Melihat keadaan Zanbudu, dia membuat keputusan. Dia melambaikan lengan bajunya, sebuah siluet terbang keluar, menggantikan tubuh utama untuk menipu Peri Yuxiu. Peri Yuxiu dengan cepat mengungkap tubuh palsu ini tetapi Lu Weiyin terbang di depannya, dengan putus asa menghalanginya. Karena Peri Yuxiu terhenti sejenak, leluhur Laut Qi, yang berada jauh memanggil domain surga dan bumi yang terpencil di atas kepalanya. Hulen, Demon Immortal Qijue bertarung melawan Seven Fiendis Primeval Monarch, pada saat ini, keduanya berbalik bersama dan berteriak serempak. Minggir, lengan baju leluhur Laut Qi berkibar kencang bersama janggutnya, wajahnya memerah. Lu Weiyin dengan cepat menghindar ke samping. Tapi leluhur Laut Qi tiba-tiba mengubah arah, mengarah ke Gunung Buku sebagai gantinya. Oh tidak, Peri Yuxiu melihat ini dan jantungnya berdebar kencang, dia dengan cepat menggunakan jurus pamungkas, mengabaikan bahaya saat dia berdiri di antara leluhur Laut Qi dan Gunung Buku. Jurus pamungkas abadi, Hu Elevation. Tanah Hu tiba-tiba berguncang hebat saat arus Qi yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dengan ganas. Arus Qi melonjak dengan hebat dan megah, ada Qi yang benar, Qi yang jahat, Qi darah, Qi aneh, dan lainnya, mereka telah berkumpul menjadi satu kekuatan di bawah pengaruh Tanah Hu, mereka terhubung erat dan tak terpisahkan. Bam, langit dan bumi berguncang, itu bisa membuat iblis dan dewa tercengang. Sinar Qi yang sangat tebal melesat keluar dengan tiba-tiba. Terbang menuju Gunung Buku dengan kekuatan mengerikan yang bisa membelah langit dan bumi. Peri Yuxiu menggertakkan giginya, dia menggunakan metode pertahanan terkuat yang dimilikinya, jejak-jejak lambang jalur kebijaksanaan baru mengelilingi tubuhnya, memancar ke seluruh dunia. Saat sinar Qi mendekat, lambang jalur kebijaksanaan dengan cepat meleleh, dan tubuh mungil Peri Yuxiu dengan cepat tenggelam dalam kekuatan besar itu. Sinar Qi terhalang oleh ini dan kehilangan 30% kekuatannya, tetapi masih bergerak menuju Gunung Buku dengan momentum yang tak terhentikan.
Jangan pernah memikirkannya. Pada saat yang genting, Bai Changsui mengendalikan Gu Haus abadi peringkat 8 dan menyerang ke depan. Dengan suara yang menggetarkan surga, rumah Gu abadi peringkat 8 pengadilan surgawi hanya bertahan selama beberapa saat sebelum hancur. Di Gunung Buku, papan catur konstelasi bintang menembakkan seberkas cahaya yang mendarat di Bai Changsui melalui celah-celah rumah Gu abadi, membawanya pergi. Tanpa Bai Changsui mengendalikannya, rumah Gu abadi dengan cepat dihancurkan oleh sinar Qi, berubah menjadi serpihan. Selanjutnya, bahkan serpihan-serpihan itu pun hancur berantakan oleh sinar Qi. Kekuatan sinar Qi melemah 20% lagi, tetapi jaraknya kurang dari 100 langkah dari Gunung Buku. Pada saat yang genting, raksasa hijau keemasan muncul. Itu adalah King Chou. King Chou mengangkat perisainya dan memblokir sinar Qi. Ledakan, pilar Qi mengirim King Chou menabrak Gunung Buku juga, menciptakan lubang besar yang dalamnya ratusan kaki. Bahkan saat sinar Qi menghilang, aura yang tersisa merasuki medan perang. King Chou tidak bergerak sama sekali, perisainya hancur dan lubang besar yang sepenuhnya tembus pandang muncul di dadanya. Kota Kaisar Ilahi dengan cepat datang dengan cahaya hijau yang berkedip-kedip, sebuah spiral muncul dan menghisap tubuh King Chou yang sudah mati kembali ke dalamnya. Di tempat lain, bintik-bintik cahaya bintang mulai bersinar di samping peri Ming Hao saat peri Yu Xiu muncul. Rambutnya acak-acakan, dia dalam keadaan yang menyedihkan. Ekspresinya pucat, tubuhnya tidak stabil, dia jatuh ke posisi setengah berlutut di tanah segera setelahnya. Jurus pembunuh elevasi leluhur Laut Qi sangat kuat, dia mengalahkan Yu Xiu, menghancurkan rumah Gu abadi, dan membunuh King Chou hanya dalam satu jurus. Tapi leluhur Laut Qi juga dalam kondisi yang buruk. Setelah menggunakan jurus ini, dia kehilangan 30% dari penyimpanan esensi abadinya, dia bahkan menghabiskan 10.000 tanda Dao jalur Qi. Rantai mulai muncul dari ruang di sekitarnya, mengikat leluhur Laut Qi dalam posisi tetap. Jurus pembunuh leluhur Laut Qi terlalu kuat, itu menyebabkan metode pembalasan limitless terpicu. Lu Weiyin melihat ini dan ekspresinya sedikit berubah. Jika ketinggian Hu ini tidak digunakan di Gunung Buku, yang dijaga mati-matian oleh pengadilan surgawi, itu akan menyebabkan kehancuran besar bagi dunia-dunia besar. Itu akan sangat memengaruhi derivasi akhir Limitless Demon Venerable. Dengan demikian, metode Limitless Demon Venerable diaktifkan, menahan leluhur Laut Qi dengan segera. Leluhur Laut Qi ingin berjuang tetapi tidak berdaya untuk menemukan bahwa dia tidak bisa bergerak, rantai itu bahkan bergerak ke dalam pikirannya, menghentikan tabrakan pikirannya, ada juga rantai di lubang abadinya yang menyegel semua esensi abadinya. Lu Weiyin dengan cepat pergi kepadanya dan menjaga tubuhnya. Puncak Gunung Buku masih belum runtuh, siluet domain primordial di langit menjadi lebih jelas, tetapi Bing Sai Chuan tersenyum dari dalam altar keberuntungan bencana, pengadilan surgawi juga sudah kehabisan akal. Sebelumnya, meskipun pengadilan surgawi memblokir peningkatan Hu, pada saat kritis, mereka telah mengeluarkan kartu truf mereka kelelahan sekarang. Bing Sai Chuan dapat mengatakan bahwa mereka melemah, dia segera berkata kepada 8 ekstremitas di belakangnya, waktunya sekarang, pergi dan serang Gunung Buku. Ekstremitas surga Gemei, ekstremitas bumi Ganni, ekstremitas hitam Sun Minglu, ekstremitas kuning Jiaohuo, ekstremitas ruang Changbai, ekstremitas waktu manusia Xin Yi, ekstremitas banjir Yu Yi, dan ekstremitas desolate Lu Tonglan, mereka semua dimobilisasi. Begitu mereka meninggalkan altar keberuntungan bencana, mereka berdelapan mengaktifkan formasi pertempuran kuno, 8 ekstremitas. Formasi pertempuran kuno ini sangat istimewa, secara umum, formasi pertempuran kuno mengumpulkan kekuatan banyak dewa abadi menjadi satu, tetapi formasi pertempuran kuno ini membagi kekuatan yang terkumpul menjadi 8 dewa abadi, menyebabkan kekuatan pertempuran 8 ekstremitas melonjak luar biasa, membuat mereka naik dari peringkat 7 menjadi elit peringkat 8. Begitu 8 ekstremitas bergerak keluar, dari arah dunia besar bumi kuning, sekelompok orang datang. Mereka dipimpin oleh klon jalur perbudakan Fang Yuan, Wu Shuai, dan raksasa yang terbentuk dari formasi pertempuran 12 zodiak. Awalnya, Fang Yuan menunggu di belakang sambil mengamati situasi. Begitu dia melihat kesempatan, dia memobilisasi orang-orangnya untuk menyerang. Tekanan pengadilan surgawi meningkat sekaligus. Untuk mencegah Dewa Abadi menerobos, Dewa Abadi pengadilan surgawi terbang keluar dari rumah Gu abadi mereka. Seketika, pertempuran di sekitar Gunung Buku mencapai klimaks yang paling intens.
Hampir setiap napas, akan ada gerakan pembunuh yang dilepaskan. Gerakan pembunuh yang tak terhitung jumlahnya terjalin bersama dan menciptakan kembang api yang indah dengan berbagai warna. Dari dalam tampilan yang mempesona, ada niat membunuh yang dalam. Red Heart Traveler tiba-tiba mengangkat matahari darah yang bersinar terang, melindungi 9 peri spiritual. 9 peri spiritual mengeluarkan raungan yang jelas, penghalang 9 warna bergetar dan 9 lapisan cahaya bercampur menjadi satu, menjadi sangat menyilaukan. Selanjutnya, bola cahaya campuran menyala saat 9 peri spiritual berubah menjadi badak berwarna-warni. Badak itu memiliki kepala besar dan tubuh kecil, bersinar dengan berbagai warna. Itu berbicara bahasa manusia, terima kasih. Mengatakan demikian, ia menyerang ke arah raksasa 12 zodiak. Gemuruh, dua keberadaan besar itu berbenturan, awan debu naik dan batu-batu terlempar. Saat 9 peri spiritual pergi, Jiaohu ekstremitas kuning muncul di belakang pengembara hati merah. Saat api melonjak, pengembara hati merah tertangkap lengah dan terkena serangan ekstremitas kuning, gerakan pembunuh defensifnya tertusuk dan dia terluka parah. Bagaimana ini bisa terjadi? Pengembara hati merah terkejut tetapi dengan cepat membalas. Tetapi pada saat berikutnya, ekstremitas kuning menembus ruang, melarikan diri jauh. Pengembara hati merah melihat ini, hatinya hancur, dia bisa mengatakan bahwa ekstremitas kuning adalah seorang kultivator jalur api, tetapi dia berhasil melepaskan metode jalur ruang. Jadi gerakan pembunuh 8 ekstremitas surga umur panjang tidak hanya dapat menghubungkan pikiran 8 ekstremitas bersama-sama dan berbagi visi mereka juga dapat berbagi gerakan pembunuh. Di bawah pengaruh gerakan pembunuh 8 ekstremitas bekerja sama dengan lancar, kekuatan pertempuran yang mereka tunjukkan berada di luar imajinasi. Pengembara hati merah menjadi sangat waspada, dia dengan cepat menghindari serangan. Pada saat berikutnya, semut tentara yang tak terhitung jumlahnya menyapu dasar. Gunung seperti tsunami, dengan cepat naik ke tengah gunung. Wu Shuai tidak melangkah ke gunung, dia berada di luar memanipulasi pasukannya. Kota Kaisar Ilahi mengirimkan banyak tentara kacang ilahi untuk melawan semut tentara. Dalam pertempuran yang kacau, sesosok terbang keluar seperti naga yang mengamuk, ada ombak besar kemanapun dia pergi. Ada jubah di belakangnya yang berwarna merah darah, dia adalah Zhan Budu. Peri Yuxiu telah pergi untuk menghalangi 8 ekstremitas, sementara Peri Ming Hao dikirim terbang oleh Zhan Budu lagi. Hentikan dia, Peri Ming Hao berteriak keras. Ruan Dan berada di dekatnya, dia ragu-ragu setelah mendengar ini, tidak berani bergerak maju. Zhou Xiongxin menggertakkan giginya, dia berdiri di depan Zhan Budu. Jurus pembunuh abadi, rumor menjadi harimau. Harimau ganas meraung, menyerang Zhan Budu dengan kekuatan yang mengesankan. Zhan Budu menghisap dengan mulutnya saat harimau-harimau itu diserap ke dalam perutnya, dia dengan mudah tiba di depan Zhou Xiongxin. Zhan Budu meninju langsung, menusuk dada Zhou Xiongxin saat tangannya muncul di belakang korban. Mata Zhou Xiongxin terbuka lebar, dia meninggal di tempat. Zhan Budu melambaikan tangannya, mayat ini terlempar, dia bertemu dengan peri jiwa abadi Gu yang terbangun berikutnya. Zhan Budu berteriak keras, kekuatannya yang mengerikan melenyapkan peri jiwa, jiwanya hancur total. Zhan Budu menghentakkan kaki saat dia akhirnya tiba di puncak gunung, kali ini, papan catur konstelasi bintang juga berhenti menyerang, tidak lagi menembakkan pilar bintang bab 2183, konstelasi bintang yang mulia abadi. Konstelasi bintang, sebagai seorang anak, tertawa bahagia. Dia berkeliaran di sekitar gunung belakang, menjelajahi ladang bunga berwarna-warni, dan bermain dengan mata air pegunungan yang manis. Dia menggoda seekor kucing macan tutul muda yang cerdas yang telah dia selamatkan secara kebetulan. Hari-hari terakhir ini, dia sering datang ke gua untuk melihatnya, memberinya makan, dan bermain dengannya. Kamu bermain-main lagi. Sebuah suara tiba-tiba datang dari belakang. Tubuh anak konstelasi bintang bergetar, dia merasakan tengkoraknya mati rasa saat dia perlahan berbalik dan melihat yang mulia abadi asal primordial yang berjubah putih dan tampak hikmat. Tuan, konstelasi bintang menundukkan kepalanya, berkata dengan lembut. Berikan tanganmu. Yang mulia abadi asal primordial mengeluarkan penggaris. Konstelasi bintang menggertakkan giginya saat dia mengulurkan tangan putih kecilnya. Tamparan, penggaris itu mengenai telapak tangannya dan meninggalkan bekas merah. Rasa sakit yang hebat menyerangnya, tetapi konstelasi bintang menahan air matanya.
PR yang kamu kerjakan baru-baru ini benar-benar berantakan, alih-alih melatih jurus mematikan, kamu malah bermain dengan kucing di sini. Primordial Origin Immortal Venerable menatap kucing macan tutul di belakang Star Constellation. Anak Star Constellation itu langsung berlinang air mata, "Tuan, jangan marah, jangan usir Little Yellow. Lukanya baru saja sembuh, aku janji aku pasti akan melatih jurus mematikanku." Primordial Origin Immortal Venerable menatap tajam ke arah Star Constellation, tetapi Star Constellation mengumpulkan keberaniannya dan menahan tatapannya, seolah-olah dia akan melindungi kucing macan tutul itu apapun yang terjadi. Ekspresi Primordial Origin Immortal Venerable kaku, dia menggendong anak Star Constellation, "Ikut aku." Star Constellation merasakan angin kencang menerpa wajahnya dan tidak bisa membuka matanya. Setelah beberapa saat, deru angin tiba-tiba berhenti dan dia merasakan kakinya menyentuh tanah. "Lihatlah," suara Primordial Origin Immortal Venerable mencapainya. Star Constellation membuka matanya dan melihat bahwa dia berada di reruntuhan. Pupil matanya mengecil, pandangannya dipenuhi dengan rumah-rumah yang terbakar dan mayat-mayat pria, wanita, tua, dan muda. Desa ini damai dan tenang, tetapi karena dekat dengan tembok daerah, sekelompok bandit manusia varian menyerbu dan membantai semua orang. "Apakah kamu tahu seberapa sering situasi ini terjadi?" tanya Primordial Origin Immortal Venerable. Anak Star Constellation itu sangat terkejut, menggelengkan kepalanya tanpa sadar. Situasi seperti ini terjadi hampir setiap hari. Primordial Origin Immortal Venerable menghela napas, tidak hanya di pinggiran benua tengah, ada sisa-sisa manusia varian bahkan jauh di dalam benua tengah itu sendiri. Mereka keluar sesekali dan membunuh kita manusia. Pengadilan surgawi sudah didirikan di benua tengah, umat manusia memiliki dominasi yang kuat, sementara kekuatan super manusia varian telah bersembunyi atau telah meninggalkan benua tengah. Bagaimana dengan 4 wilayah lainnya? Manusia varian masih memegang kekuasaan. Apakah Anda tahu mengapa demikian? Anak Star Constellation menjawab dengan cepat, "Saya tahu. Saya mendengar dari saudara-saudari senior bahwa Master menjelajahi 5 wilayah dan menyerang semua kekuatan super manusia varian. Tidak peduli berapa banyak manusia varian Gu Immortal yang ada, mereka tidak dapat mengalahkan Anda. Tetapi mereka semua bersembunyi, jadi kami tidak dapat menemukan mereka." "Benar." Primordial Origin Immortal Venerable menganggukkan kepalanya, ketika lubang abadi ditempatkan di dunia, mereka menyusut menjadi seukuran bintik, mencarinya sangat sulit, seperti mencari jarum di lautan. Karena itu, meskipun manusia memiliki aku, seorang yang mulia abadi yang tak terkalahkan di dunia, kita masih belum mampu menyingkirkan manusia varian itu. Meskipun kita telah menguasai benua tengah, keempat wilayah lainnya masih belum terbebas. Karena populasi manusia kita terlalu kecil, kita tidak dapat dibandingkan dengan manusia varian. Bahkan jika kita menargetkan para Master Gu dan manusia fana manusia varian di keempat wilayah itu, bahkan jika kita membunuh mereka semua, selama tanah-tanah terberkati dan gua surga manusia varian itu ada, mereka dapat dengan mudah memelihara manusia varian yang tak terhitung jumlahnya. Begitu tanah-tanah terberkati dan gua surga itu tersembunyi, mereka sulit ditemukan, dan waktu di dalamnya jauh lebih cepat daripada dunia luar. Populasi di dalamnya dapat meningkat jauh lebih cepat. Sesekali, tanah-tanah terberkati dan gua surga itu dapat membuka pintu masuk mereka dan melepaskan populasi tambahan di keempat wilayah itu. Lubang-lubang abadi para dewa abadi ini adalah fondasi manusia varian. Jika kita tidak dapat menemukan lokasi spesifik mereka, ketika aku mati, umat manusia akan tetap berada dalam situasi yang berbahaya, tragedi masa lalu akan terulang sekali lagi. Primordial Origin Immortal Venerable menghela napas dalam-dalam dan membelai rambut Star Constellation anak itu, "Itulah sebabnya kau harus bekerja keras. Takdir telah menetapkan bahwa kau akan menjadi Immortal Venerable masa depan dan menciptakan jalur kebijaksanaan. Dengan jalur kebijaksanaan, kita dapat menyimpulkan lokasi sebagian besar tanah yang diberkati dan gua surga. Kita dapat membunuh varian manusia Gu Immortal itu dan memastikan kemakmuran umat manusia untuk generasi yang tak terhitung jumlahnya di masa depan." Xing Su, 1. Kamu perlu mengerti bahwa setiap kali kamu bermain, semakin banyak orang kita yang akan mati di bawah pedang manusia varian. Di antara mereka, ada banyak orang tua, dan juga banyak yang seusia denganmu. Saat kamu bermain, anak-anak seusiamu tergeletak di genangan darah, tidak dapat melihat matahari esok hari. Anak Star Constellation pucat pasi saat dia mengerutkan bibirnya dalam. "Diam,
Primordial Origin Immortal Venerable menggunakan jurus pembunuhnya lagi, membawanya kembali ke belakang gunung. Dia tidak memberinya instruksi lagi dan meninggalkannya sendirian. Beberapa hari kemudian, anak Star Constellation berpisah dengan kucing macan tutul Little Yellow. Meskipun Little Yellow sangat enggan untuk pergi, dia tetap mengembalikannya ke hutan. Saat dia sendirian, dia berjongkok di tanah dan memegang lututnya, menangis pelan pada dirinya sendiri. Meskipun Tuan sepenuhnya benar, aku hanyalah seorang anak kecil. Kakak-kakak senior bisa bersenang-senang, jadi mengapa aku tidak? Apakah itu hanya karena takdir menetapkan aku sebagai calon Immortal Venerable? Anak konstelasi bintang menangis lama sekali hingga malam tiba, langit dipenuhi bintang-bintang. Dia perlahan berdiri, wajahnya yang kecil dan bulat masih memiliki noda air mata. Gumpalan cahaya bintang menyembur keluar dari hatinya. Konstelasi bintang memegang cahaya bintang ini dan melemparkannya ke belakang gunung. Gumpalan cahaya bintang ini memiliki kemiripan samar dengan bayangannya. Anak konstelasi bintang berkata kepada bayangan cahaya bintang ini, sebenarnya, aku tidak ingin menjadi yang mulia abadi, tetapi takdir tidak dapat diubah. Semua orang begitu baik padaku, aku perlu berpikir untuk mereka juga dan membawa kebahagiaan bagi seluruh umat manusia. Jika ada kehidupan kedua, aku ingin kamu bermain sepuasnya dan menebus penyesalanku dalam hidup ini. Bayangan cahaya bintang itu tidak pergi. Anak konstelasi bintang menatapnya dan berkata, biarkan aku memberimu nama. Karena guru sering memuji kecerdasanku, mata yang cerah dan gigi yang putih, mari kita panggil kamu Ming Hao. Bayangan cahaya bintang itu tampak sangat senang setelah menerima nama itu, ia pergi dengan cepat. Teenage Star Constellation tumbuh menjadi seorang gadis muda, dan sekarang dia adalah seorang yang abadi. Dia tidak hanya berkultivasi secara tertutup, dia sering bepergian ke berbagai tempat untuk memperkaya pengalamannya. Tidak ada gunanya hanya berkultivasi secara tertutup, karena yang perlu dia lakukan bukanlah mewarisi warisan dari Primordial Origin Immortal Venerable, tetapi menciptakan jalur kebijaksanaan. Ketika dia bepergian ke Laut Timur dengan identitas yang disamarkan, dia berkenalan dengan seorang Gu Immortal. Secara kebetulan, dia dan Gu Immortal ini bertemu berkali-kali. Mereka bergandengan tangan untuk bertarung dan menyingkirkan suku manusia varian, mereka menjelajahi parit laut, dan sebagainya. Persahabatan mereka semakin erat, yang akhirnya berubah menjadi perasaan sayang. Tapi, kamu adalah manusia varian. Ketika Star Constellation melihat penampilan asli kekasihnya, dia melangkah mundur karena terkejut. Sing Er, aku tidak menyembunyikannya dengan sengaja, tolong dengarkan penjelasanku. Kekasihnya itu cemas. Namun, Star Constellation menggelengkan kepalanya dan terbang ke langit. Pria itu mengejar tanpa menyerah, tetapi karena lukanya yang parah, dia akhirnya jatuh dari langit. Ketika dia sadar, dia menemukan bahwa dia terbaring di pantai dan Star Constellation ada di sampingnya. Kamu menyelamatkanku, Sing Er. Aku tahu itu kamu, di mana kamu? Keluar dan temui aku. Pria itu terkejut sekaligus senang saat dia berjuang untuk bangun dan berteriak dengan sekuat tenaga, tetapi dia tidak mendapat jawaban sama sekali. Pada akhirnya, dia hanya bisa meninggalkan pulau itu. Di bawah matahari terbenam, menatap sosoknya yang menjauh, Star Constellation berdiri di pantai dan menampakkan dirinya. Matanya berkaca-kaca disertai keengganan untuk berpisah dengannya, mengapa kamu harus menjadi manusia varian? Betapa hebatnya jika kamu menjadi manusia. Tahukah kamu bahwa aku sudah berpikir untuk menikahimu? Menurut adat istiadat, Tuan, telah menyiapkan menara bordir untukku sebagai mas kawin. Tetapi aku tidak bisa melakukannya. Karena aku adalah Star Constellation, yang mulia abadi umat manusia di masa depan. Aku harus menyingkirkan para dewa abadi Gu manusia varian untuk umatku. Jika aku menjadi istrimu, bagaimana aku bisa menyerang mereka? Begitu manusia varian merasa nyaman, apa yang akan terjadi pada masa depan umat manusia? Antisipasi tuannya, harapan umat manusia, dan dukungan orang-orang di sekitarnya, semua beban ini membebani pundak Star Constellation. Tetapi hatinya masih sakit. Rasa sakit karena cinta yang tidak terpenuhi hampir mencabik-cabik jiwanya. Cahaya bintang mulai memancar keluar dari hati Star Constellation. Dia memegang gumpalan cahaya bintang ini lagi. Dia bergumam pada bayangan cahaya bintang, karena dia memuji kecantikan dan bakatku, aku akan menamaimu Yusiu. Jika ada kehidupan lain, tolong hiduplah dengan baik untukku, jangan pedulikan masa depan umat manusia, jangan pikirkan keselamatan orang lain,
Untuk sekali saja, hiduplah untuk dirimu sendiri dan bersikaplah egois, teruslah maju dan cintai, kamu bisa menangis sepuasnya. Bayangan cahaya bintang beriak seolah membalasnya. Di tahun-tahun terakhirnya, konstelasi bintang telah menjadi yang terhormat. Di dalam aula, dia duduk di kursi utama, menatap kakak perempuannya yang selalu mendukung dan merawatnya, dia seperti ibunya sendiri. Biar aku saja, teriak kakak perempuan itu, Su, kau adalah yang mulia abadi yang agung, kau tidak bisa mengorbankan dirimu untuk menyatu dengan kehendak surga. Tidak, Star Constellation menggelengkan kepalanya pelan, justru karena aku adalah yang mulia abadi, aku harus melakukan ini. Mata kakak perempuan itu dipenuhi air mata, Su, kau baru berusia 3 tahun ketika kau menjadi murid guru. Aku telah menjagamu selama ini, aku melihatmu tumbuh sedikit demi sedikit, dewasa selangkah demi selangkah, dan akhirnya menjadi yang mulia abadi Star Constellation umat manusia. Tidak seorang pun yang tahu lebih baik dariku betapa banyak kesedihan dan rasa sakit yang telah kau tanggung dalam proses ini. Kau telah berkorban terlalu banyak selama bertahun-tahun ini. Sekarang, kau telah melakukan pekerjaan yang hebat dan memenuhi harapan semua orang. Jangan berkorban lagi, kau masih punya banyak waktu untuk melakukan apa yang ingin kau lakukan. Bukankah kau sering mengeluh kepadaku? Meskipun hidupmu tampak hebat dan kau telah dipuji oleh banyak orang, kau masih menyimpan banyak penyesalan. Su, kau pantas mendapatkan kehidupan yang lebih baik mulai sekarang. Kau telah berkorban terlalu banyak untuk kemanusiaan, sudah saatnya kau hidup untuk dirimu sendiri. Jadi kali ini, biarkan aku berasimilasi dengan kehendak surga. Star Constellation tersenyum, sosoknya melintas dan muncul di hadapan kakak perempuannya. Dia dengan lembut menyeka air mata kakak perempuannya dan mengeluarkan segumpal cahaya bintang dari hatinya. Kakak perempuan, kau memujiku atas kemurahan hatiku yang besar. Aku akan menamai bayangan cahaya bintang ini Feng Ya, biarkan dia menemanimu menggantikanku. Aku adalah seorang yatim piatu sejak lahir, kau merawatku sepanjang hidupku, kau adalah adikku dan juga seperti ibuku. Bagaimana aku bisa membiarkanmu melakukan ini? Bagaimanapun, aku telah berkorban dan menyerah begitu banyak, itu sudah seperti kebiasaan bagiku. Haha, biarkan Feng Ya tinggal dan merawatmu, dia akan membantuku menebus penyesalan dalam hidup. Aku telah meninggalkan 3 bayangan cahaya bintang, mereka juga merupakan pengaturanku untuk kebangkitan. Aku tidak ingin melihat hari di mana aku bisa hidup kembali, tetapi jika situasinya memburuk sampai tingkat itu dan aku hidup kembali, aku akan mendengarkanmu, kakak perempuanku. Lupakan dunia ini atau seluruh umat manusia, aku akan hidup untuk diriku sendiri dan hanya untuk diriku sendiri. Untuk sekali ini, aku ingin menjadi egois juga. Gua iblis gila. Ketika Ming Hao, Yu Xiu, dan Feng Ya bangun, mereka menerima berita yang menghancurkan. Takdir Gu hancur, pengadilan surgawi telah jatuh ke keadaan yang sangat buruk, iblis besar Fang Yuan telah bangkit, jalan yang benar menurun sementara iblis melonjak, benua tengah dikelilingi oleh bahaya di semua lini. Aku pernah bersumpah pada diriku sendiri. Aku ingin menjalani hidupku sendiri. Untuk hidup untuk kesenanganku, untuk hidup untuk cintaku, dan untuk hidup untuk kebahagiaanku. Apakah aku salah? Aku telah menyelesaikan misiku, aku menciptakan jalan kebijaksanaan, aku telah menyingkirkan sebagian besar varian manusia Gu abadi, aku bahkan memimpin umat manusia di jalan kemakmuran. Sudah saatnya aku beristirahat. Tapi mengapa? Mengapa aku secara tidak sadar membuat rencana dan pengaturan? Mengapa aku masih bertarung di sini? Mengapa? Peri Ming Hao menatap api dan asap yang mengepul, dia melengkungkan bibirnya. Peri Yu Xiu menatap Demon Immortal Qi Jue dan 8 ekstremitas dengan tatapan dingin. Peri Feng Ya menatap Zhan Budu yang menyerbu dan tersenyum polos. Pada saat ini, cahaya bintang berkedip-kedip di tubuh ketiga peri, beresonansi dengan cahaya terang. Ketiga abadi itu membaca bersama. Kehidupan yang memberi tanpa pamrih. Mengkhawatirkan dan membantu orang-orang. Mengorbankan tubuh dan hidupku, agar cahaya bintang menyinari dunia. Semuanya berubah setelah kebangkitan. 5 wilayah menjadi tidak dapat dikenali. Hanya hatiku yang tetap sama. 3 avatar bersatu untuk menyelamatkan surga. Cahaya bintang terhubung dan menyatu menjadi satu, cahayanya naik ke langit. Cahaya itu segera terbentuk menjadi abadi dengan kecantikan yang tak tertandingi, matanya bersinar terang seperti bintang di langit. Konstelasi bintang, konstelasi bintang,
Konstelasi Bintang Bab 2184, para Yang Mulia Abadi memasuki wilayah primordial. Yang Mulia Abadi Konstelasi Bintang. Di puncak Gunung Buku, pemandangan tiga avatar bintang bergabung menjadi satu dan berubah menjadi Yang Mulia Abadi Konstelasi Bintang mengejutkan para abadi, yang bermandikan darah. Meskipun para abadi sudah mengharapkan kebangkitan para yang terhormat dengan takdir Gu yang dihancurkan, ketika seorang yang terhormat benar-benar bangkit kembali di depan mereka, mereka tetap tidak bisa menahan rasa kaget yang hebat. Yang Mulia Abadi Konstelasi Bintang. Satu-satunya perempuan di antara 10 yang terhormat. Dia menciptakan jalur kebijaksanaan, mewarisi kehendak Yang Mulia Abadi asal primordial, mengembangkan pengadilan surgawi, berasimilasi dengan kehendak surga, dan membantu pengadilan surgawi melawan tiga Yang Mulia Iblis. Namanya selalu cemerlang dalam sejarah umat manusia, reputasinya Yang Mulia tidak pernah redup. Sekarang, dia telah bangkit kembali. Konstelasi Bintang, terima pukulan ini. Zanbudu tidak ragu-ragu saat dia melangkah di puncak gunung, dan dengan suara menggelegar, dia menyerang Yang Mulia Abadi Konstelasi Bintang. Kebangkitan Star Constellation Immortal Venerable tidak mengejutkan Fang Yuan. Bahkan, dia sudah memiliki beberapa spekulasi mengenai identitas Ming Hao, Yu Xiu, dan Feng Ya. Ketiganya memiliki kekuatan yang sangat tinggi, mereka semua adalah Pseudo Venerable. Hanya poin ini saja sudah cukup untuk menjelaskan masalahnya. Pengadilan surgawi gigih dalam memperbaiki takdir dan telah mengusahakannya selama lebih dari 1 juta tahun. Namun dalam perang takdir yang krusial, hanya ada satu kekuatan tempur Pseudo Venerable, Duke Long, yang membela pengadilan surgawi. Namun saat ini di Gua Setan Gila, pengadilan surgawi tiba-tiba mengeluarkan 3 ahli kekuatan tempur Pseudo Venerable. Ini membuktikan bahwa ketiga wanita abadi ini telah bangkit kembali hanya setelah kehancuran Gu Takdir. Jika bukan karena ini, bagaimana mungkin mereka tidak berpartisipasi dalam perang takdir? Karena mereka adalah Pseudo Venerable yang dihidupkan kembali, nama mereka seharusnya terkenal dalam sejarah, tetapi mereka diselimuti misteri. Yang lebih penting, tidak ada jejak Star Constellation Immortal Venerable sejak awal. Dengan beberapa petunjuk ini dan pencapaian jalur kebijaksanaannya yang kuat, Fang Yuan menyimpulkan bahwa kemungkinan ketiga makhluk abadi ini adalah konstelasi bintang semakin jelas. Itu seperti bagaimana Fang Yuan dapat menciptakan klon seperti leluhur Laut Qi, Zanbudu, dan Wu Shuai, mengapa Yang Mulia Abadi Konstelasi Bintang tidak dapat melakukan hal yang sama. Hanya saja 3 avatar konstelasi bintang lebih mendalam dan misterius daripada klon Fang Yuan. Ketiga peri dapat menjadi konstelasi bintang dengan menyatu bersama. Zanbudu tidak menunjukkan rasa takut terhadap Star Constellation yang bangkit kembali. Sebelum pukulannya mendarat di Star Constellation Immortal Venerable, angin kencang dari pukulannya meniup rambut panjang Star Constellation Immortal Venerable ke udara. Namun, Star Constellation Immortal Venerable tersenyum. Pada saat berikutnya, Zanbudu menyerang Star Constellation, tetapi dia melewatinya. Sosok Star Constellation Immortal Venerable menghilang seperti gelembung ilusi. Ini palsu, itu hanya ilusi. Zanbudu menyadari hal ini dan dengan cepat mengaktifkan metode investigasi, tetapi tidak dapat mendeteksi tubuh utama Star Constellation Immortal Venerable. Star Constellation, tolong tunggu. Tiba-tiba, suara Immortal Zombie Giant Sun datang dari Calamity Look Altar. Cahaya keemasan melayang di udara, memperlihatkan sosok Star Constellation Immortal Venerable. Tetapi Star Constellation Immortal Venerable menggunakan gerakan pembunuh. Di dalam lubang abadinya, Gu berbakat milik peri Feng Ya, dan Gu serius milik peri Yu Xiu dan Gu yang sedang belajar, yang untuk sementara dikeluarkan dari kota Kaisar Ilahi, diaktifkan satu demi satu. Esensi abadi dikonsumsi secara intens, sosok Star Constellation Immortal Venerable berubah menjadi ilusi lagi. Cahaya keemasan Immortal Zombie Giant Sun tidak dapat menghalanginya lagi. Di bawah tatapan semua orang, Star Constellation Immortal Venerable terbang ke langit dengan megah dan memasuki domain primordial. Sialan, Zanbudu menggertakkan giginya saat dia mengejar. Namun, meskipun dia mengejar Star Constellation Immortal Venerable, dia seperti siluet yang tidak dapat diganggu oleh Zanbudu. Dia dengan cepat memasuki kedalaman domain primordial. Tetapi Zanbudu melewati domain primordial. Tanpa metode khusus, tidak ada cara untuk memasuki domain primordial. Mata Zanbudu terbakar amarah. Star Constellation Immortal Venerable dihidupkan kembali. Tetapi dia tidak melawan Zanbudu,
malah memilih untuk langsung menuju ke domain primordial. Dia adalah seorang yang terhormat, dia tidak bisa bergerak dengan santai, jika tidak, dia akan ditekan oleh metode Limitless Demon Venerable seperti leluhur Laut Qi. Dia langsung pergi tanpa mempedulikan para abadi pengadilan surgawi, gunung buku, dan seluruh medan perang, tetapi ini menjadi langkah yang fatal. Ekspresi Lu Weiyin pucat pasi dan sangat tidak sedap dipandang. Domain primordial adalah faktor krusial dalam pertempuran di Gua Setan Gila. Alasan mereka menyerang gunung buku dengan marah adalah untuk menghalangi pengadilan surgawi memperoleh domain primordial. Mereka tidak pernah menyangka bahwa meskipun Star Constellation Immortal Venerable tidak dapat memperoleh domain primordial, dia dapat langsung terbang ke sana. Zanbudu tidak memiliki metode yang sesuai dan tidak dapat menghalanginya. Faktanya, bahkan zombie abadi Giant Sun bergerak tetapi tidak dapat menghalangi Star Constellation Immortal Venerable. Apa yang harus kita lakukan? Lu Weiyin bingung. Begitu Star Constellation Immortal Venerable memasuki domain primordial untuk mengisi kembali level pencapaiannya yang hilang, dia akan dengan cepat menjadi Grandmaster tertinggi jalur kebijaksanaan dan mendapatkan kembali statusnya sebagai Dao Lord jalur kebijaksanaan. Apakah pengadilan surgawi akan terus mengendalikan masa depan dunia ini? Bing Sai Chuan mendesah sedih. Tidak harus. Zombie abadi Giant Sun mencibir, ayo pergi. Pada saat berikutnya, altar keberuntungan bencana bersinar dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Cahaya keemasan melesat kemana-mana sebelum bergabung bersama dan membuat jalur yang membentang ke depan. Itu adalah jurus pamungkas altar keberuntungan bencana, jalur cahaya emas pengubah keberuntungan. Pada saat yang sama, istana surgawi penekan keberuntungan yang ditempatkan di dunia besar Savage Wilderness juga mengeluarkan cahaya yang agung. Sejak istana surgawi penekan keberuntungan dibawa ke Gua Iblis Gila, ia telah berpartisipasi aktif dan bekerja sama dengan deduksi yang mulia iblis tak terbatas mengenai perkembangan dunia, ia telah terlibat secara mendalam. Cahaya istana surgawi penekan keberuntungan bersinar di altar keberuntungan bencana, menciptakan perubahan misterius di jalur cahaya keemasan yang mengubah keberuntungan. Zombie abadi raksasa matahari terbang keluar dari altar keberuntungan bencana dan mengikuti jalur cahaya keemasan ke domain primordial. Zombie abadi raksasa matahari tidak dapat menghentikan konstelasi bintang yang mulia abadi, tetapi ia memiliki pencapaian jalur keberuntungan nomor 1 di dunia. Ia memanfaatkan altar keberuntungan bencana dan istana surgawi penekan keberuntungan untuk memasuki domain primordial. Para abadi surga umur panjang bersorak saat mereka melihat ini. Tetapi bawahan Fang Yuan pucat. Sialan, sialan. Ekspresi Lu Weiyin sangat tidak sedap dipandang. Meskipun surga umur panjang bekerja sama dengan Fang Yuan, tujuan utama mereka adalah memanfaatkannya. Saat ini, zombie abadi raksasa matahari langsung meninggalkan Fang Yuan dan memasuki domain primordial sendiri. Jelas bahwa dia berusaha untuk mengisi kembali level pencapaian jalur keberuntungannya di domain primordial dan menjadi penguasa Dao jalur keberuntungan sekali lagi. Baik pengadilan surgawi dan surga panjang umur menyingkirkan Fang Yuan. Apakah ini fondasi yang mulia? Xiao Hejian menghela napas. Haruskah kita mundur? Kehendak Raja Abadi Kristal Es mulai goyah. Fang Yuan adalah sumber kepercayaan diri para dewa Gu manusia varian ini, tetapi saat ini, jelas Fang Yuan tidak dapat dibandingkan dengan kedua yang mulia. Ini membuat moral para dewa Gu manusia varian turun tajam. Tidak perlu khawatir, pada saat ini, tubuh utama Fang Yuan datang dari dunia besar bumi kuning. Ekspresinya masih tenang, mata Lu Weiyin bersinar dengan harapan, Tuan Fang Yuan, Anda punya cara. Fang Yuan mengangguk, melihat ke arah kota awan terbit, Qijue, mari kita bekerja sama sekali lagi. Dewa Iblis Qijue terbang dari kota awan terbit, aku tahu Anda memiliki motif tersembunyi ketika Anda memberi saya rumah Gu Dewa peringkat 8. Tapi jurus pamungkas Anda tidak memiliki masalah, ayo, mari kita bekerja sama. Fang Yuan mengulurkan tangannya, mengeluarkan Hulen dari lubang abadi klon Laut Qi. Pada saat yang sama, Silen muncul di atas Dewa Iblis Qijue. Hulen dan Silen bersatu dan saling menyinari. Lu Weiyin sangat gembira ketika dia melihat ini, saya mengerti, kurang dari legenda Renzu lebih besar dari memiliki catatan. Tentang ini, kurang dari legenda Renzu lebih besar dari, bab 5, bagian 37. Gu kebijaksanaan digigit oleh Gu sendiri, ia merasa sangat marah dan memutuskan untuk membalas dendam.
Gu kebijaksanaan menemukan Gulai, tidak peduli apa yang aku katakan, kata-kataku dipenuhi dengan kebijaksanaan, mereka akan menasihati dan membantu orang lain. Ini tidak akan berhasil, jadi aku datang kepadamu untuk meminta bantuan. Lai Gu bertanya, bagaimana kamu ingin aku membantumu? Gu kebijaksanaan berkata, ini mudah dan sederhana. Renzu dan anak-anaknya sekarang berada di domain primordial. Di depan domain primordial adalah tanah Si, sementara di belakangnya adalah tanah Hu. Pergi ke domain primordial dan tipu Renzu, katakan padanya tanah Hu ada di depan sementara tanah Si ada di belakang. Lai Gu bingung, itu bisa membantumu membalas dendam. Gu kebijaksanaan tertawa keras, manusia perlu menarik napas terlebih dahulu sebelum mereka bisa menghembuskan napas. Sementara itu, tanah Si dan tanah Hu adalah napas langit dan bumi. Ikuti saja instruksiku. Lai Gu mengikuti pengaturan Gu kebijaksanaan dan pergi ke domain primordial. Ia memberitahu Renzu, manusia, kamu harus berhati-hati. Anda berada di tempat mistis, Anda akan mencapai Hulen jika Anda maju dan Silen jika Anda mundur. Petik 2. Renzu telah berpikir untuk meninggalkan domain primordial, dia berpikir, para bismen pernah menasihatiku untuk tidak pergi ke Hulen. Kalau begitu, aku akan menuju ke belakang dan pergi ke Silen. Petik 2. Renzu bergerak menuju bagian belakang domain primordial bersama anak-anaknya Great Strength True Martial dan Carefree Wisdom Heart. Dengan demikian, mereka tiba di Hulen. Ini bukan Silen. Carefree Wisdom Heart tahu mereka telah tertipu. Renzu menepuk dadanya, untungnya, aku mati sekali dan Gu pengkhianatan telah meninggalkanku. Kalau tidak, jika aku peduli, Gu pengkhianatan akan menyakitiku. Petik 2. Tapi Great Strength True Martial tiba-tiba menyadari sesuatu dan berteriak, ini buruk. Apa yang salah? Renzu baru saja akan bertanya ketika Gu diri terbang keluar dari tubuhnya. Self Gu meninggalkan Renzu, meninggalkan sebuah kalimat, oh manusia, setelah kau menaruh sikap Gu padaku, kau menipu dirimu sendiri, jadi jangan salahkan aku karena meninggalkanmu. Saat itu, Renzu melindungi Gu yang lemah. Gu yang lemah mendesak Renzu untuk menaruh sikap Gu pada diri Gu untuk menipu dirinya sendiri, menciptakan tipu daya sempurna yang bahkan berhasil menipu predicamen. Jika manusia menipu diri mereka sendiri, rasa diri mereka akan pergi dan orang tersebut akan kehilangan diri mereka sendiri. Renzu marah dan cemas, apa yang harus dilakukan? Self Gu meninggalkanku. Bagaimana aku bisa mendapatkan kebebasan tanpanya? Bagaimana aku bisa terbebas dari belenggu takdir? Self Gu pernah menggigit pengkhianatan Gu, jadi ia memperoleh kecenderungan untuk berkhianat. Aku sudah tidak puas dengannya. Gu kemampuan Great Strength True Martial berteriak. Yang terampil secara alami tidak puas dengan diri mereka sendiri. Self Gu akan segera hilang dari pandangan kita harus mengejar. Carefree Wisdom Heart mengingatkan, ketiganya segera mengejar Self Gu. Self Gu pergi dengan sangat cepat dan terjun ke sungai. Permukaan sungai tenang dengan es dari semua ukuran mengapung di atasnya. Ini adalah sungai waktu, es yang mengapung di sungai disebut es mengapung yang jujur. Kelompok Renzu segera mengenalinya, mereka telah memperoleh pengetahuan ini di dinding kristal Qiankun. Renzu melihat jauh dan berkata, saya pikir Gu diri bersembunyi di tengah es yang mengapung, mari kita cepat pergi dan menangkapnya. Bab 2185, Fang Yuan memasuki wilayah primordial. Kelompok Renzu mengamati situasi di tepi sungai. Setiap bongkahan es yang mengapung di sungai. Waktu adalah sepotong kebenaran. Renzu mengamati cukup lama sebelum menunjuk ke arah es yang mengapung. Es yang mengapung ini tidak besar maupun kecil dan memiliki permukaan yang halus. Mari kita injak ini. Namun, Great Strength True Martial berkata, es yang mengapung ini jelas terlalu kecil, tidak cukup untuk kita bertiga. Carefree Wisdom Heart menggelengkan kepalanya, es yang mengapung ini cukup besar tetapi ada banyak duri di atasnya, duri-duri itu akan menusuk kaki kita. Bahkan ketika melihat kebenaran yang sama, dari sudut pandang orang yang berbeda, kebenaran itu bisa besar atau kecil, kecil atau berat, sulit atau mudah. Beberapa orang bisa menerimanya, tetapi beberapa tidak bisa. Kelompok Renzu berdiskusi cukup lama sebelum mereka memilih es yang mengapung dan menginjaknya. Ketika Renzu menginjak es ini, dia langsung menangis dan terisak. Great Strength True Martial berteriak marah, sementara Carefree Wisdom Heart tertawa gembira. Ketika melihat kebenaran yang sama, orang yang berbeda akan memiliki perasaan dan emosi yang berbeda mengenainya. Renzu dan anak-anaknya hanya bisa menanggung ini.
Setiap bongkahan es yang mengapung di sungai waktu adalah kebenaran yang dingin dan sunyi. Namun, kita manusia memiliki hati, kita merasakan emosi ketika kita menemukan kebenaran, dan ketika kebenaran dan emosi bercampur, mereka menciptakan situasi yang berbeda satu untuk setiap orang. Hati kebijaksanaan yang riang mengingat pengetahuan itu dalam benaknya. Es yang mengapung membawa kelompok itu dan hanyut beberapa saat sebelum mulai menyusut dan tenggelam. Ayo lompat ke es yang mengapung itu. Renzu menunjuk ke arah kiri, di depannya. Sebelum es yang mengapung di bawah mereka tenggelam, ketiganya melompat ke es yang mengapung kedua. Sepotong kebenaran ini menciptakan emosi yang berbeda dalam kelompok Renzu. Semakin lama mereka berdiri di atas es yang mengapung, semakin banyak emosi ini terkumpul. Saat es yang mengapung terus tenggelam, emosi yang mereka rasakan juga berubah. Beberapa berubah dari marah menjadi senang, sementara yang lain berubah dari senang menjadi tertekan. Aku tidak tahan lagi, aku merasa tidak enak. Setelah bertahan beberapa saat, Renzu berkata sambil memegangi jantungnya, ayo lompat ke es yang mengapung itu. Ketiganya melompat, tetapi tak lama kemudian, hati kebijaksanaan yang bebas berkata, aku tidak tahan dengan situasi ini, aku juga merasa sangat sedih. Aku bahkan ingin mati. Kelompok Renzu yang terdiri dari 3 orang dengan cepat berubah menjadi es yang mengapung lainnya. Tidak peduli kebenaran apa yang mereka temukan, pada kenyataannya, mereka dapat bertahan dengan menggertakkan gigi. Hal yang paling mengerikan adalah penderitaan hati. Jika hati tidak dapat menahannya, orang tersebut tidak akan dapat terus bergerak maju. Setelah mengganti beberapa potong es yang mengapung, Great Strength True Martial merasakan sedikit ketidaknyamanan, aku masih baik-baik saja. Stronggu berteriak dengan bangga di dalam hatinya, ada terlalu banyak situasi di dunia, tetapi yang lemah selalu lebih menderita daripada yang kuat. Fortitudegu berseru, penghargaan di sini diberikan kepadaku karena aku telah membantumu sejak awal. Fortitudegu dapat menekan emosi. Tiba-tiba, 2 cacing gu tumbuh di telapak tangan Carefree Wisdom Heart. Gu di telapak tangan kiri disebut baik. Gu di telapak tangan kanan disebut buruk. Manusia, kami dapat membantu kalian membedakan situasi mana yang baik dan mana yang buruk. Gu yang baik dan Gu yang buruk berkata bersamaan dengan suara lembut. Jadi, dengan bantuan Gu yang baik dan Gu yang buruk, kelompok Renzu dapat memilih sepotong es yang mengapung yang memiliki situasi yang baik. Ketiganya merasa senang ketika berdiri di atas es yang mengapung ini. Ketika es yang mengapung mulai tenggelam dan situasi yang baik berubah menjadi buruk, ketiganya melompat menjauh. Seperti ini, ketiganya berangsur-angsur menjadi senang, lalu gembira, sebelum akhirnya menjadi euforia. Mereka tidak bisa bergerak maju lagi karena mereka tenggelam dalam emosi kegembiraan yang tak berujung. Ketiganya lupa tentang situasi mereka, es mengambang yang sebenarnya tempat mereka berdiri tenggelam sepenuhnya, mereka jatuh ke sungai satu demi satu. Gua Setan Gila, lapisan ke-8. Tanah Si, Tanah Hu. 2 domain terpencil surga dan bumi mengeluarkan cahaya putih berkabut yang bercampur menjadi satu dan membentuk pilar cahaya horizontal. Langkah terakhir, Fang Yuan menghela napas lega saat dia mengaktifkan gerakan pembunuh. Aura Qi terbang ke pilar cahaya, membentuk pusaran di tengah. Pusaran itu melesat ke langit, dan ketika pusaran cahaya putih menyentuh permukaan domain primordial, ia meluas dan menyelimuti seluruh domain primordial seperti kabut. Fang Yuan mengikuti pusaran cahaya putih dan masuk ke domain primordial. Menakjubkan, menakjubkan. Domain primordial berada di antara Tanah Si dan Tanah Hu. Menggunakan 2 domain terpencil surga dan bumi ini, dia berhasil menemukan domain primordial. Lu Weiyin memuji dengan keras saat dia mengikuti Fang Yuan. Di belakangnya ada ahli kekuatan tempur yang sangat dihormati seperti Zhan Budu, Demon Immortal Qi Jue, dan Qi Si Ancestor. Setelah para abadi ini memasuki domain primordial, pusaran putih menghilang dengan cepat, mengecewakan para Gu Immortal yang telah berpikir untuk bergerak. Fang Yuan mengambang di domain primordial, mengerutkan kening dalam-dalam. Saat dia melangkah masuk, inspirasi yang tak terhitung jumlahnya muncul di benaknya. Namun ini bukanlah proses alami, itu seperti penanaman paksa. Fang Yuan mengalami rasa sakit yang tak terlukiskan. Rasa sakit ini tidak berasal dari tubuh atau jiwanya, melainkan dari pikirannya. Keadaan mentalnya seperti danau tanpa ombak, tenang seperti cermin raksasa. Namun, sekarang, ada ombak ganas yang bergerak kasar. Ini seperti proses di mana seorang bayi yang hanya tahu cara makan, minum,
tidur, dan buang air dipaksa untuk mempelajari kegembiraan seorang anak yang melompat dan bermain. Jika bayi melompat dan bermain, mereka akan melukai diri mereka sendiri. Itu juga seperti seorang anak yang menganggap mainan adalah hal yang paling berharga, tetapi secara paksa ditanamkan perspektif orang dewasa bahwa uang adalah hal yang paling penting. Tingkat pencapaian seorang kultivator Gu sangat sulit untuk ditingkatkan. Dengan memasuki domain primordial, Fang Yuan meningkatkan tingkat pencapaiannya secara tidak wajar dan paksa, itu bertentangan dengan hukum alam. Fang Yuan mengatupkan giginya dan menahannya. Tidak ada jejak Star Constellation Immortal Venerable dan Immortal Zombie Giant Sun yang telah masuk sebelumnya. Fang Yuan juga tidak berkonsentrasi pada mereka, dia dengan cepat memeriksa tubuhnya dan menyadari. Tingkat pencapaian banyak jalur meningkat dengan cepat. Jalur penyempurnaan juga termasuk di antaranya, tetapi kemajuan jalur aturan adalah yang tercepat. Fang Yuan memikirkannya dan mulai bergerak di domain primordial. Dia menggunakan metode yang memungkinkannya terbang di domain primordial seperti burung bebas. Domain primordial hancur berkeping-keping kemanapun dia pergi. Hati Fang Yuan hancur. Meskipun domain primordial adalah domain surga dan bumi yang terpencil, itu sangat rapuh. Fang Yuan bahkan tidak menyerang, hanya saja dia memiliki terlalu banyak tanda dao, bahkan domain primordial tidak dapat menahannya. Untungnya, sebelum area domain primordial itu runtuh, level pencapaian yang dikandungnya dipindahkan ke Fang Yuan. Fang Yuan merasakan urgensi. Aku harus menemukan arah yang benar dengan cepat. Jika area di domain primordial yang berisi jalur penyempurnaan dihancurkan, itu akan mengerikan. Fang Yuan tidak terbiasa dengan domain primordial, tetapi semua jenis pikiran berbenturan dalam benaknya dan pencapaian jalur kebijaksanaannya yang mendalam memungkinkannya untuk dengan cepat memahami situasinya. Domain primordial berisi kedalaman semua jalur, setiap kultivator Gu dapat memperoleh manfaat darinya. Fang Yuan dengan cermat menyesuaikan arahnya dan bergerak di domain primordial, memperoleh banyak kemajuan dalam pencapaian level jalur penyempurnaannya. Arahnya benar, dan segera, tingkat kemajuannya dalam jalur penyempurnaan menjadi yang tertinggi, di antara beberapa jalur lain yang juga berkembang. Perasaan Fang Yuan saat ini tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Meskipun dia merasakan sakit yang tak tertandingi dan kondisi mentalnya tidak stabil, dia juga merasa kenyang dan puas. Pada saat yang sama, ada juga haus yang meningkat. Haus ini terhadap pengetahuan, terhadap tingkat pencapaian. Tidak mengherankan bahwa dalam kurang dari The Legends of Renzu lebih besar dari, setelah Renzu memperoleh pengetahuan, dia tidak puas, dia terus menerima lebih banyak pengetahuan sampai otaknya mencapai batasnya dan meledak. Fang Yuan merasakan resonansi dengan Renzu. Hampir sampai. Fang Yuan menahan rasa sakit saat kegembiraan muncul di wajahnya. Intuisinya memberitahunya dengan kuat bahwa dia hanya berjarak pendek dari Grandmaster tertinggi jalur penyempurnaan. Gemuruh. Tepat pada saat ini, domain primordial berguncang dan area yang luas mulai runtuh dan pecah. Tingkat pencapaian jalur penyempurnaan Fang Yuan yang telah meningkat berhenti tiba-tiba. Matahari raksasa, konstelasi bintang. Tatapan Fang Yuan berubah dingin dan tajam. Dia melihat jauh. Zombie abadi matahari raksasa dan konstelasi bintang yang mulia abadi sedang bertarung. Mereka memilih lokasi pertarungan mereka dengan sangat baik, yaitu di area utama jalur penyempurnaan. Setelah bagian dari domain primordial ini hancur, level pencapaian jalur penyempurnaan Fang Yuan tidak dapat meningkat lagi. Dalam pertarungan sebelumnya, Fang Yuan telah menyelidiki banyak kelemahan Longevity Heaven dan Heavenly Court, demikian pula, detail tentang dirinya juga diperhatikan oleh Immortal Zombie Giant Sun dan Star Constellation Immortal Venerable. Mereka menyadari bahwa Fang Yuan ingin menerobos jalur penyempurnaan. Karena mereka datang ke domain primordial selangkah lebih awal, bagaimana mungkin kedua orang terhormat ini hanya menonton tanpa melakukan apapun. Jadi, saat mereka bertarung, mereka menghancurkan prospek masa depan Fang Yuan. Star Constellation Immortal Venerable pasti telah mengambil inisiatif untuk menyerang, dan meskipun Immortal Zombie Giant Sun bersekutu dengan Fang Yuan, dia jelas senang memanfaatkan situasi tersebut. Star Constellation Immortal Venerable melihat tubuh utama Fang Yuan, segera menunjuknya. Swoosh swoosh swoosh. Ratusan bintang biru tua melesat ke arah Fang Yuan. Fang Yuan berteriak, seluruh tubuhnya memancarkan cahaya 7 warna. Jurus pembunuh abadi, pelangi 7 pembunuh. Cahaya kuning jalur logam, cahaya hijau giok jalur kayu,
rona biru muda jalur air, cahaya merah jalur api, cahaya coklat jalur bumi, cahaya hijau jalur angin, dan cahaya biru tua jalur petir. 7 cahaya dari 7 jalur ini bercampur dan melesat maju dalam bentuk bor. Bam! Pelangi 7 pembunuh menghancurkan sebagian besar bintang dan terus menuju konstelasi bintang yang mulia abadi. Cahaya bintang berkelebat di sekitar Star Constellation Immortal Venerable, menghalangi jurus pamungkas ini. Namun, dia masih terhuyung-huyung, dan wajahnya menunjukkan keterkejutan. Jurus pamungkas apa ini? Tentu saja, ini adalah jurus pamungkas. Pelangi 7 pembunuhan ini dimodifikasi dari pelangi 5 teknik. Yang terakhir pernah digunakan oleh Fang Yuan di Laut Timur ketika aliansi Qi yang benar menyerang markas besar klan Xia untuk mengambil kembali wilayah klan Xia yang hilang. Pelangi 5 teknik menggunakan logam, kayu, air, api, dan tanah, dengan total 5 jalur. Namun, pelangi 7 pembunuhan melangkah lebih jauh, menahan angin kencang dan petir yang ganas. Sulit bagi Star Constellation Immortal Venerable untuk bertahan melawan jurus pamungkas seperti itu. Karena untuk menghalangi jurus ini, dia harus mempertimbangkan logam, kayu, air, api, tanah, angin, dan petir secara bersamaan. Semuanya berjumlah 7 jalur. Ada banyak jurus pamungkas yang tampaknya melibatkan banyak jalur, tetapi pada hakikat tidak memiliki substansi apapun. Misalnya, ketika Tifing Heaven Demon Venerable bertarung dengan kehendak Limitless Decrease Demon Cave, dia telah menggunakan jurus pamungkas yang meniru kekuatan jalur lain. Inti dari jurus pamungkas itu masih 1 jalur. Hanya saja jurus itu meniru jalur-jalur lainnya. Faktanya, untuk menghadapi jurus pamungkasnya, hanya jalur pencurian yang perlu menjadi target. Namun, pelangi 7 pembunuhan benar-benar mengandung kekuatan 7 jalur. Hanya dengan 1 kali pertukaran dengan Fang Yuan, bahkan Star Constellation Immortal Venerable yang agung pun merasa terganggu. Salah satu aspeknya adalah kesulitan bertahan melawan jurus pamungkas. Aspek lainnya adalah akumulasi tanda Dao Fang Yuan yang sangat banyak. Dia memiliki terlalu banyak tanda Dao. Star Constellation Immortal Venerable mungkin bisa menyamainya sebelumnya. Tetapi saat ini dia baru saja bangkit kembali. Ketiga avatar itu bergabung menjadi satu. Tanda Dao mereka juga ditambahkan bersama, yang menjadi fondasi Star Constellation Immortal Venerable saat ini. Namun, jelas, jumlah tanda Dao yang dimiliki Star Constellation lebih rendah daripada Fang Yuan.